Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa malah wa ba'du. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam materi hukum administrasi negara. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kewenangan pemerintah dan cara-cara memperoleh kewenangan tersebut. Yang mana ada 3 cara di dalam memperoleh kewenangan tersebut. Pertama melalui atribusi, kedua melalui delegasi, dan ketiga melalui mandat. Yang ketiga masing-masing ini mempunyai suatu konsekuensi hukum itu sendiri terhadap perolehan kewenangan tersebut. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tindakan pemerintah. Ya, sebagai bagian dari organ, tentu pemerintah itu melakukan suatu tindakan hukum. Ya, pengertian tindakan pemerintah. Ya, sebagai subjek hukum, ya, pemerintah itu melakukan berbagai tindakan, ya, baik tindakan nyata atau fatalik handlingan maupun tindakan hukum handlingan. Apa itu yang dimaksud dengan tindakan nyata? Tindakan nyata itu adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Jadi ketika pemerintah itu melakukan suatu tindakan, tapi ia tidak ada akibat hukum yang disebabkan dari tindakan itu, ya itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan hukum, melainkan hanya tindakan nyata. Kenapa kemudian hal ini bisa dikatakan demikian? Karena pemerintah itu adalah subjek hukum. Ya, dikatakan di dalam hukum perdata itu kan bahwa subjek hukum itu ada badan hukum dan kemudian person atau manusia, yang mana sebagai subjek hukum, pemerintah itu adalah subjek hukum, maka di dalam subjek hukum itu bisa melakukan 2 tindakan. Kalau tindakan itu tidak mengakibatkan hukum, maka itu hanya tindakan nyata, di mana tindakan itu tidak mengakibatkan adanya hukum yang disebabkan atas tindakan tersebut. Ya, yaitu disebut sebagai fatalik handlingan. Sedangkan tindakan hukum itu adalah suatu tindakan, suatu perbuatan yang kemudian yang berdasarkan sifatnya itu menimbulkan akibat hukum tertentu. Maka di dalam hal ini, pemerintah itu selain bisa melaksanakan suatu tindakan hukum, juga bisa melakukan suatu tindakan nyata. Nah, fokus dalam pembahasan ini tentu adalah suatu tindakan, yaitu mengakibatkan ada akibat hukumnya. Istilah tindakan hukum semula hanya berasal dari ajaran hukum perdata, yang kemudian digunakan dalam hukum administrasi, kemudian digunakan dalam hukum administrasi negara, sehingga dikenal istilah tindakan hukum administrasi. Ya. Tindakan hukum administrasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi fokus pembahasan pada kesempatan hari ini. Ya. Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum administrasi. Ya, jadi suatu tindakan hukum administrasi itu adalah pernyataan kehendak. Jadi pernyataan kehendak inilah yang kemudian menimbulkan suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum administrasi. Lalu pertanyaannya, akibat hukum yang seperti apa yang ditimbulkan oleh pemerintah ini? Di dalam hal ini terdapat tiga akibat hukum yang ditimbulkan dari pemerintah. Ya, pertama itu maksudnya adalah tindakan itu menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada. Melalui suatu tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh pemerintah itu kemudian mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban atau kewenangan yang ada. Nah, disinilah yang kemudian itu dinamakan tindakan hukum, karena menimbulkan akibat. Karena tindakan pemerintah itu menimbulkan perubahan hak dan kewajiban terhadap objek yang menjadi objek di dalam tindakan itu. Misalnya adalah pejabat administrasi negara itu membuat suatu tindakan yang kemudian atas tindakan itu merubah hak, kewajiban, dan kewenangan.
Contoh A misalnya adalah pejabat struktural tertentu, kemudian membuat suatu tindakan yang berupa keputusan. Kemudian di dalam putusan itu berisi terkait dengan hal-hal yang kemudian mengakibatkan si B itu kewajiban haknya berubah ataupun kewenangan. Nah, itu yang dimaksud dengan tindakan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kemudian ada juga menimbulkan perbuatan atau tindakan itu yang menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada. Ya, menimbulkan perubahan hukum bagi seorang atau objek yang ada. Yang ketiga adalah perbuatan atau tindakan hukum pemerintah jika terhadap hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu ditetapkan. Misalnya terhadap keputusan Dinas Dukcapil, misalnya terhadap perubahan apa istilahnya, ada kesalahan di dalam penentuan tanggal lahir dan sebagainya, di dalam penentuan pembentukan KTP. Nah, itu juga termasuk tindakan pemerintah, tindakan hukum pemerintah, karena mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban ataupun kewenangan. Nah, inilah 3 macam yang kemudian dikatakan itu disebut sebagai tindakan hukum pemerintah, di mana tindakan hukum pemerintah itu menimbulkan hak dan kewajiban dari objek yang terhadap tindakan tersebut. Nah, jadi clear ya, dalam yang dimaksud dengan tindakan hukum itu adalah tindakan yang menimbulkan perubahan hukum terhadap objek dari tindakan tersebut. Nah, khususnya terbagi berupa perubahan hak dan kewajiban, perubahan kedudukan hukum, dan kewenangan. Oke. Kehendak sepihak dari organ pemerintahan yang membawa akibat hukum tidak boleh mengandung cacat seperti khilapan, dualing, penipuan, paksaan, dan lain-lain yang menyebabkan akibat hukum yang tak sah. Jadi di dalam pembahasan selanjutnya ini perlu diperhatikan bahwa suatu tindakan pemerintah itu dikatakan sah, dikatakan sesuai dengan kewenangannya manakala dia tidak mengandung unsur-unsur seperti cacat, mengandung unsur cacat seperti khilapan, dualing, dalam bahasa Belanda itu dualing, kemudian penipuan dan paksaan, dan lain-lain yang menyebabkan agar hukum. Manakala suatu tindakan pemerintah yang kemudian itu setelah dianalisis, kemudian setelah dicermati itu mengandung ketiga unsur ini, maka itu tidak menimbulkan akibat hukum yang sah, artinya batal. Ketika misalnya ternyata ada khilafan, kemudian ternyata itu mengandung unsur penipuan, dan kemudian mengandung paksaan, ada paksaan dari pihak tertentu yang kemudian mengharuskan pemerintah untuk melakukan tindakan tersebut, maka itu tidak termasuk dalam tindakan hukum yang sah. Maka tidak sah perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah, tidak sah perbuatan atau tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut. Nah, selain itu, tindakan hukum tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan akibat hukum yang muncul itu batal atau dapat dibatalkan. Nah, karena pemerintah ini memperoleh suatu kewenangan untuk melakukan tindakan itu berasal dari suatu undang-undang, maka ketika tindakan pemerintah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka tindakan yang timbul dari perbuatan itu batal, artinya dianggap tidak ada atau dapat dibatalkan. Artinya dapat dituntutlah suatu tindakan ini. Dapat dituntut bahwa perbuatan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, maka dari itu sangat diperhatikan, meskipun pemerintah itu diberikan kewenangan untuk melakukan suatu tindakan, maka harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Tidak mengandung unsur cacat dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, maka ketika suatu tindakan itu terdapat unsur cacat ataupun bertentangan dengan undang-undang, akibat hukumnya itu pertama itu tidak sah. Yang kedua itu batal, artinya dengan sendirinya tindakan hukum itu dianggap tidak ada.
Dan yang ketiga adalah dapat dibatalkan. Artinya tindakan ini dapat dituntut, ya, dapat dituntut bahwa suatu tindakan hukum, tindakan pemerintah ini melanggar suatu aturan perundang-undangan tertentu. Nah, tindakan hukum administrasi memiliki sifat berbeda dengan tindakan hukum perdata. Ya, karena memang di dalam hal ini administrasi termasuk adalah hukum publik dan perdata hukum private gitu ya. Tapi di dalam hal ini perlu dicamkan, perlu diperhatikan lagi yang maksud dari perbedaan ini adalah tindakan hukum administrasi dapat mengikat warga negara yang bersangkutan tanpa memerlukan persetujuan dari warga yang bersangkutan. Ketika suatu tindakan pemerintah itu dilakukan, itu tanpa harus mengajukan persetujuan kepada objek baru dilakukan, tidak perlu. Melainkan diberlaku dengan sendirinya ketika tindakan itu dilakukan. Karena alasannya kenapa? Alasannya itu adalah karena dia pemerintah itu memperoleh kewenangan untuk melakukan suatu tindakan itu. Maka tidak perlu persetujuan. Nah, itu tindakan hukum administrasi. Nah, kalau tindakan hukum perdata itu harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan tindakan hukum perdata diperlukan persesuaian kehendak antara siapa? Kedua belah pihak atas dasar kebebasan kehendak. Kalau dalam istilah bahasa hukum muamalah itu ada kesukarelaan antara dimingkum. Kalau dalam hukum perdata itu misalnya kita membuat perjanjian atau kita melakukan jual beli itu kan harus ada unsur apa? Antara dimingkum. Kesukarelaan di antara keduanya melakukan suatu tindakan itu atas dasar masing-masing, tidak ada paksaan dan sebagainya. Nah, harus ada persetujuan di antara kedua belah pihak untuk melakukan tindakan tersebut. Tapi di dalam hukum administrasi negara itu tidak perlu. Ketika pemerintah atau pemerintah dalam ini, organ pemerintah itu melakukan suatu tindakan hukum itu tidak perlu dia melakukan persetujuan terhadap objeknya. Kepada siapa dia melakukan tindakan itu, ya itu harus dianggap sah. Manakala sepanjang tadi tidak bertentangan dengan undang-undang maupun tidak mengandung unsur cacat. Karena pemerintah itu sudah mendapatkan kewenangannya untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, oke, saya clear ya bahwa terdapat perbedaan yang esensial antara tindakan hukum perdata dengan tindakan hukum administrasi negara. Terdapat beberapa unsur yang kemudian itu dialamatkan terhadap suatu tindakan hukum pemerintah di dalam hukum administrasi. Nah, di sini saya mengutip dari pendapat Muhsan bahwa terdapat beberapa unsur di dalam tindakan hukum pemerintah. Pertama, perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa, ya, sebagai penguasa, atau sebagai alat perlengkapan pemerintahan, bistur organen dalam bahasa Belanda, dengan prakarsa sendiri dan tanggung jawab sendiri. Unsur pertama itu, perbuatan itu harus aparat pemerintah. Yang kedudukannya sebagai apa? Sebagai masa, karena melalui aparat pemerintah inilah kemudian dia memperoleh kewenangan. Yang kedua itu, melalui perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Karena tindakan dilakukan itu untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dan yang ketiga, perbuatan tersebut dimasukkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Jadi akibat hukumnya ya masih dalam kategori dalam bidang hukum administrasi, dan perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan negara, menjalankan kekuasaan negara terhadap rakyat. Ya, dalam hal ini ditambah unsur lagi oleh Muhsan itu bahwa perbuatan hukum administrasi negara itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ya, tadi bahwa suatu tindakan hukum pemerintah itu tidak atau batal itu ketika dia bertentangan atau tidak didasarkan suatu perundang-undangan. Istilah yang digunakan di dalam hukum administrasi manakala suatu perbuatan, suatu tindakan hukum pemerintah itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu disebut sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan.
tanpa ada salah satu peraturan perundang-undangan, maka tindakan hukum pemerintah dikategorikan sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan atau unbevoked. Nah, dan ini termasuk tindakan yang tidak dibenarkan karena dasar pemerintah itu mendapatkan kewenangan adalah undang-undang. Maka di dalam hal ini tindakan hukum pemerintah itu ya harus berjalan sesuai dengan undang-undang dan didasarkan atas undang-undang. Nah, oke. Maka unsur-unsur inilah yang kemudian itu harus melekat di dalam tindakan hukum pemerintah. Kalau suatu tindakan hukum kemudian tidak dilakukan oleh pemerintah, yaitu bukan tindakan hukum pemerintah tentu. Maka unsur pertama yang harus dilaksanakan oleh pejabat pemerintah. Pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh jabatan. Bisa itu adalah bupati atau organ-organ yang ada di bawah bupati, misalnya sekda dan sebagainya. Kan itu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan, untuk melakukan suatu tindakan hukum pemerintah. Nah, oke, clear ya. Jadi ada 4 unsur, ada 5 unsur yang kemudian itu harus menjadi pedoman pemerintah ya dalam melakukan suatu tindakan pemerintah. Dan tindakan hukum pemerintah ini sekali lagi bisa juga dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum dan kemudian tindakan yang tidak sesuai kewenangannya. Ketika pemerintah itu tidak melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan kewenangannya, maka itu bisa dikategorikan suatu tindakan yang sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan kewenangannya. Maka untuk itu harus didasarkan suatu tindakan berdasarkan undang-undang. Oke. Kita lebih lanjut. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa tanpa dasar peraturan perundang-undangan, tindakan hukum itu pemerintah akan dikategorikan sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan atau unbevoked. Nah, di dalam hal ini terdapat 3 kemungkinan dilakukannya suatu tindakan hukum yang itu dikatakan sebagai tindakan unbevoked tanpa dasar kewenangan. Pertama, tidak berwenang dari segi wilayah. Kedua, tidak berwenang dari segi waktu. Dan kemudian tidak berwenang dari segi materi. Jadi ada 3 kategori. Dikatakan tidak berwenang karena tidak berdasarkan undang-undang itu bisa dari segi wilayahnya. Wilayah ini biasa mencakup teritorial ya. Dari segi wilayah itu tidak berwenang untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian dari segi waktunya, artinya ada unsur kadaluarsa di sini. Dari segi waktu dia sebenarnya sudah tidak berwenang. Yang ketiga, dari segi materi atau substansi kewenangan yang atau tindakan yang dilakukan itu secara substantif itu tidak menjadi kewenangan dia. Ya. Kita perhatikan penjelasan lebih lanjut. PD-Han kemudian menyebutkan unbevoked atau suatu tindakan tanpa dasar hukum itu mencakup unbevoked absolut. Ya, yang berkenaan dengan substansi wewenang atau suatu urusan ya, atau unbevoked relatif yaitu berkenaan dengan waktu dan tempat. Jadi kalau di sini dibagi 2, ada absolute unbevoked dan relatif unbevoked. Yang pertama, absolute bevoked itu berkaitan dengan substansi wewenang atau urusan. Dan yang kedua adalah unbevoked relatif itu mencakup berkenaan dengan waktu dan tempat, di mana antara unbevoked absolut dan unbevoked relatif ini sama-sama menimbulkan ketidakkewenangan atas suatu tindakan pemerintah. Menurutnya lebih lanjut nih, unbevoked yang berkenaan dengan tempat itu terkait dengan desentralisasi teritorial. Nah ini mencakup kewenangan teritorial tadi. Misalnya bukan kabupaten A tapi kabupaten B. Nah, kita tahu bahwa pemerintah itu mempunyai wilayahnya masing-masing. Berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan melalui undang-undang itu mempunyai kewenangan-kewenangan yang itu diatur berdasarkan wilayahnya. Nah, lebih simpelnya, kabupaten tertentu itu ya melaksanakan kewenangan di dalam pengelolaan kabupatennya sendiri, tidak mencampuri urusan kabupaten lain. Nah, itu lebih enaknya. Misalnya dalam suatu teritorial,
kabupaten itu terhadap ada wilayah hukum yang harus dilaksanakan, dan juga ada batasan wilayah tertentu yang tidak bisa dilaksanakan. Manakala itu sudah memasuki batasan wilayah, tentu tidak menjadi kewenangan. Itu yang dimaksud dengan ketidakwenangan berdasarkan wilayah. Jadi ditentukan, dibatasi dengan wilayah. Yang kedua itu unbifocate yang berkenaan dengan waktu. Terkait dengan wilayah ini juga ada terkait dengan dekonsentrasi dari aparat pegawai pemerintah pusat. Jadi karena kita mengandung sistem desentralisasi dan asas dekonsentrasi, ya, bahwa ada pembagian tugas wilayah di mana itu masuk wilayah yang bisa masuk cakupan kabupaten atau daerah, ada yang itu menemukan wilayah dari pusat. Nah, ini tentu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan ini. Dan ini harus diperhatikan betul ketika pemerintah daerah itu melewati batas terhadap itu, tentu harus tidak sesuai dengan wilayah. Artinya kabupaten tertentu atau wilayah daerah tertentu tidak berwenang untuk melakukan itu. Nah, ini harus dilihat pembagian secara detail di dalam suatu undang-undang. Tentunya di dalam suatu undang-undang pemerintahan daerah, mana yang menjadi wilayah dia dan mana yang menjadi wilayah pusat, ya. Sedangkan di dalam wilayah unbifocate yang berkenaan dengan waktu itu adalah suatu urusan di mana dalam hal pengambilan atau pembentukan keputusannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentu termasuk di dalam wilayah-wilayah kewenangan-kewenangan yang itu dibatasi dengan ketentuan waktu. Atau misalnya ketika suatu pejabat tertentu memang sudah turun dari jabatannya, tentu sudah tidak bisa berwenang karena secara waktu dia sudah habis misalnya. Nah, makanya di dalam untuk membatasi kewenangan pejabat tertentu, maka ditentukan batas berapa tahun dia harus bertindak atau bisa melakukan tindakan pemerintahan. Maka ketika ada, misalnya contohnya, dari kabupaten tertentu itu sudah habis masa jabatannya, tapi belum dilakukan pemilihan karena alasan tertentu, misalnya untuk membarengkan keserentakan dengan wilayah kabupaten lain, maka pejabat yang sudah habis itu ya harus diganti dengan pejabat namanya pejabat sementara. Tidak boleh dong ketika suatu pejabat yang sudah habis kemudian dia langsung tanpa ada prosedur tertentu melanjutkan pemerintahan. Tidak. Maka ada prosedur, misalnya dia melalui PLT, pejabat sementara. Nah, ini karena kewenangan itu juga ada masanya, ada waktunya. Ya. Nah, itu yang kemudian bahwa ada wilayah-wilayah harus dipertahankan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan mencakup absolut atau kompetensi atau yang dimaksud dengan segi materi, di mana memang itu sesuai dengan kewenangan yang tertulis di dalam undang-undang. Misalnya pemerintah tertentu kewenangannya bla 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 bla, maka tidak boleh dong melakukan kewenangan di luar hal itu. Itu termasuk dengan substansinya. Nah, ketika itu melampaui hal tadi dari segi wilayah, dari segi waktu, dan segi materi, maka itu bisa dianggap sebagai tindakan suatu yang melanggar tindakan tanpa kewenangan, unbifocate. Nah, dan ini bisa mengambilkan akibat hukum. Pertama bisa itu adalah dapat dibatalkan, artinya bisa dituntut untuk dibatalkan. Nah, yang kedua bisa batal dengan sendirinya. Oke. Nah, lalu kita bertanya, dari tindakan-tindakan pemerintah, sebenarnya berapa macam-macam tindakan pemerintah itu? Ada berapa macam? Nah, dalam hal ini sebenarnya sudah sedikit banyak terurai terkait dengan kewenangan pemerintah untuk itu melakukan suatu tindakan itu. Tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan itu dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Ya, ini sudah kita sedikit banyak uraikan bahwa pemerintah itu selain bisa melakukan tindakan hukum publik sebagai wakil dari organisasi jabatan, juga dapat melakukan suatu tindakan privat. Privat ini manakala dia sebagai badan hukumnya,
sebagai person-nya. Maka pemerintah itu bisa melakukan suatu perjanjian, bisa melakukan suatu jual beli. Karena bukan atas nama mewakili jabatannya, tapi dari badan hukumnya, yaitu pemerintahannya. Ya. Oke. Nah, jadi tindakan hukum pemerintah itu ada dua, yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Secara teoritis, bagaimana cara menentukan perbedaan ini? Nah, secara teoritis, cara menentukan apakah tindakan pemerintah itu diatur oleh hukum privat atau hukum publik adalah dengan melihat kedudukan pemerintah dalam melakukan jalankan tindakan tersebut. Nah, meskipun ini ya cukup sulit bagaimana membedakannya ya. Kapankah dia pemerintah ini sebagai wakil dari jabatan ataukah pemerintah ini sebagai wakil dari badan hukumnya. Tapi yang jelas itu biasanya yang dilihat itu tindakannya. Manakala dia pemerintah ini melakukan tindakan-tindakan yang bersifat perdata, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dengan pihak swasta misalnya, maka dia itu melakukan tindakan privat. Tapi ketika dia pemerintah ini melakukan tindakan itu sebagai wakil jabatan dengan mengeluarkan keputusan, membuat peraturan yang mengikat pihak tertentu sehingga menimbulkan hubungan hukum sepihak, maka itu adalah tindakan hukum publik. Ya. Nah, di sini, jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hanya hukum publiklah yang berlaku. Jika pemerintah itu bertindak tidak dalam kualitas pemerintah, maka hukum privatlah yang berlaku. Dengan kata lain, bahwa ketika pemerintah terlibat dalam pergaulan keperdataan dan bukan dalam kedudukannya sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum, ia tidak berbeda dengan pihak swasta, maka tunduk pada hukum privat. Nah, tadi ketika dia terlibat di dalam pergaulan keperdataan dan kemudian dia tidak memelihara, tidak dalam untuk kepentingan negara, tidak dalam kepentingan umum, maka dia berada pada pihak swasta sebagai kedudukannya sama dengan pihak swasta. Maka pemerintah ini kedudukannya sama dengan manusia, dengan badan hukum sebagai subjek hukum. Ketika dia melakukan suatu tindakan perdata, melakukan perjanjian jual beli, melakukan perjanjian sewa menyewa dan sebagainya, itu sebagai tindakan perdata. Nah, selain melakukan tindakan perdata itu, maka dia adalah melakukan tindakan hukum. Misalnya, kita berikan contoh. Tindakan hukum privat itu ketika kabupaten dalam hal ini adalah badan hukumnya, maka dia pemerintah itu melakukan tindakan privat, membeli mobil bus baru misalnya untuk instrumen pemerintahan, untuk apa istilahnya, untuk memenuhi struktural kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan di dalam pemerintahan itu, maka dibutuhkan bus misalnya untuk akomodasi misalnya untuk kabupaten melaksanakan perjanjian jual beli berdasarkan pada hukum perdata. Nah, itu tentu dia pemerintah ini sebagai badan hukum, sebagai pemerintahannya, dia melakukan suatu pendataan. Kemudian contoh tindakan publik itu ketika pemerintah misalnya memberikan izin bangunan ya, dari wali kota, izin bangunan, izin pertambangan, pemberian bantuan subsidi, memberikan subsidi, ya, memberikan bantuan sosial, memberikan perintah pengosongan bangunan atau rumah tertentu yang itu adalah bangunan yang didirikan di atas tanah pemerintah misalnya. Itu ya tindakan hukum publik karena dia mengatasnamakan jabatan, tidak melakukan hukum tindakan perdata seperti jual beli dan sebagainya. Nah, itu contoh macam-macam tindakan pemerintah. Jadi berdasarkan kedudukannya itu juga pemerintah itu bisa melakukan dua paten kan kemarin, sebagai dapat melakukan tindakan hukum perdata dan tindakan hukum publik. Dari pembahasan tersebut ya, maka sebagai pembahasan terakhir dalam mata materi ini, apa sih sebenarnya karakteristik tindakan hukum pemerintah ini? Di kalangan para sarjana itu terjadi perbedaan pendapat mengenai sifat tindakan hukum pemerintah.
Sebagian menyatakan bahwa perbuatan hukum yang terjadi dalam lingkup hukum publik selalu bersifat sepihak atau hubungan hukum bersegi satu. Bagi mereka, tidak ada perbuatan hukum publik bersegi dua. Tidak ada perjanjian yang diatur oleh hukum publik. Bila pemerintah itu dengan seseorang, partikelir misalnya, diadakan perjanjian, maka hukum yang mengatur perjanjian itu senantiasa tunduk pada hukum privat. Perjanjian itu suatu perbuatan hukum bersegi dua karena diadakan oleh dua kehendak secara sukarela oleh dua pihak. Jadi dalam penentuan karakteristik tindakan hukum itu ada perbedaan kalangan sarjana ini. Ada yang mengatakan tindakan hukum pemerintah itu ada yang bersegi satu, ada yang bersegi dua. Bersegi satu itu maksudnya bahwa tindakan pemerintah itu tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Karena posisi pemerintah itu lebih tinggi, dia pemegang kekuasaan gitu istilahnya. Sehingga tindakan yang dilakukan itu tidak perlu dong dia memerlukan persetujuan. Karena ini berdasarkan kewenangan undang-undang, dia diberikan kewenangan untuk itu. Tapi di sisi lain ada yang mengatorikan bersegi dua. Ya. Nah, sementara sebagian saya menyatakan bahwa perbuatan hukum bersegi dua. Mereka mengakui adanya perjanjian yang diatur oleh hukum publik seperti perjanjian kontrak kerja yang berlaku selama jangka pendek. Namun meskipun dengan adanya tindakan pemerintah bersegi dua, ketika dilihat dari argumentasi masing-masing sarjana, tampak bahwa pada prinsipnya semua tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas publik lebih merupakan tindakan sepihak atau bersegi satu. Jadi yang berargumentasi tindakan publik pemerintah itu ada yang bersegi dua, misalnya dicontohkan dalam perjanjian kerja yang berlaku selama jangka pendek, misalnya antara pemerintah, kemudian dia menyewa tenaga kontraknya itu dari sarjana yang berpendapat tindakan bersegi dua itu termasuk tindakan hukum bersegi dua, karena menurutnya itu harus ada perjanjian antara pemerintah dengan tenaga yang diperkerjakan. Tapi pada dasarnya kita melihat pendapat Indo Harto bahwa ia berpendapat bahwa tindakan hukum tata usaha negara ya itu selalu bersifat sepihak. Tindakan hukum tata usaha negara itu dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum tun itu yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung pada kehendak sepihak dari badan atau pejabat tun yang memiliki kewenangan untuk membuat demikian. Jadi menurutnya tindakan hukum pemerintah itu yang bersifat publik itu hanya dikenal tindakan sepihak saja. Karena di dalam tindakan publik pemerintah itu posisi pejabat, posisi pemerintah sebagai wakil dari jabatan itu lebih tinggi, tidak setara dengan yang objeknya. Maka itu tindakan sepihak. Karena kewenangan atau kehendak akhir dari tindakan itu selalu bertumpu pada pemerintah. Ya. Kemudian mengcounter pendapat terhadap perjanjian kerja itu, tadi dicontohkan bahwa tindakan hukum publik pemerintah itu yang bersifat dua itu dicontohkan dengan perjanjian kerja jangka pendek. Pada perjanjian kerja jangka pendek itu yang dijadikan contoh pada hubungan hukum kedua pihak dalam hukum publik harus dianggap hanya sebagai cara, sebagai manner, sebagai cara pelaksanaan tindakan pemerintah itu, bukan esensi dari tindakan hukum pemerintah. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa caranya mungkin harus mendapatkan persetujuan itu bukan dikategorikan sebagai tindakan hukum dua pihak. Karena pada akhirnya pemerintahlah yang kemudian pemegang kendali atas suatu perjanjian tersebut, bukan persesuaian kehendak antara dua belah pihak. Nah, jadi itu hanya cara saja, cara dianggap sebagai cara pelaksanaan tindakan pemerintah, bukan esensi dari tindakan hukum pemerintahan itu sendiri. Nah, dengan kata lain, yang lazim terjadi adalah pernyataan kehendak pemerintah dijadikan titik berat. Ya, jadi dalam kategori
pembuatan perjanjian kerja itu pemerintahlah yang kemudian masih memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kedua dari objeknya. Nah, sedangkan yang dimaksud tindakan kedua belah pihak ini, tindakan hukum dua pihak ini harus sejajar. Jadi tindakan hukum dua pihak ini tidak dikenal sebenarnya di dalam tindakan pemerintah. Nah, kalau sudah masuk di dalam tindakan dua pihak itu masuk dalam kategori tindakan privat, bukan tindakan publik pemerintah. Nah, jadi ciri tindakan pemerintah itu adalah tindakan sepihak di dalam ranah hukum publiknya atau karakteristiknya. Dengan kata lain, yang lagi terjadi adalah pernyataan kehendak pemerintah dijadikan titik berat dalam pelaksanaannya, sedangkan kegiatan pihak yang bersangkutan yang melahirkan awal usahanya menjadi tergeser ke belakang, sekalipun kemudian ditentukan bahwa pihak yang bersangkutan harus menyetujui penawaran yang diberikan oleh pemerintah. Jadi yang menjadi titik berat dalam pelaksana itu adalah tetap kehendak pemerintah. Nah, jadi harus dikatakan ini sebagai suatu kehendak sepihak saja. Jadi kesimpulannya adalah bahwa karakteristik tindakan pemerintah adalah tindakan sepihak atau satu segi. Tidak ada tindakan dua segi atau dua pihak. Tatkala pemerintah melakukan perjanjian atau yang sifatnya keperdataan, maka pemerintah melakukan tindakan hukum perdata, tindakan hukum privat, bukan tindakan hukum publik. Oke. Dari penjelasan ini mudah-mudahan cukup dimengerti dan kita nanti dilanjutkan dalam sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.